Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, ataupun selamat pagi bagi para siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Klirong. Kali ini kita akan belajar mikroskop. Mikroskop adalah alat yang terdiri dari dua lensa, yaitu lensa positif, dan alat ini berfungsi untuk untuk melihat benda yang berukuran kecil sehingga nampak jelas. Sebagai gambaran, ini adalah preparat dari akar tumbuhan dikotil yang dilihat dengan mikroskop optik. Mikroskop optik itu mikroskop yang dasarnya adalah dengan cahaya. Jadi mikroskop cahaya itu menggunakan prinsip pembiasan atau pemantulan dengan menggunakan cermin. Ini perbesaran untuk 40 kali akar tumbuhan dikotil, kemudian yang ini adalah perbesaran 100 kali untuk tumbuhan dikotil. Nah, perbesaran ini diperoleh dari perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif dan oleh lensa okuler. Oke, nanti kita akan pelajari bagaimana menghitung perbesaran yang dihasilkan ketika kita mengamati benda dengan mikroskop. Sebelum kita lebih jauh mempelajari mikroskop, mari kita kenal bagian-bagian dari mikroskop. Bagian pertama ini yang paling atas adalah lensa okuler. Lensa okuler ini lensa yang digunakan untuk mengamati. Jadi mata kita itu mengintip di lubang bukaan pada lensa okuler. Kemudian lensa objektif ada di bagian bawah, dan kenapa disebut dengan lensa objektif? Karena lensa ini berhadapan langsung dengan benda atau preparat yang akan diamati. Kemudian ini adalah cermin atau reflektor yang berfungsi untuk mengarahkan cahaya sedemikian hingga nanti melalui diafragma itu cahaya akan diteruskan dan akan mengenai preparat sehingga nanti melalui preparat itu bisa cahaya itu diteruskan sampai ke lensa objektif, lensa okuler sedemikian hingga mata memberikan kesan melihat. Ini adalah meja preparat atau meja kerja, kemudian ini adalah makrometer dan yang bawah mikrometer. Apa perbedaan makrometer dan mikrometer? Makrometer berfungsi untuk intinya itu membuat agar bayangan yang terlihat oleh mata itu jelas. Dalam pengertian ini berarti seperti memfokuskan bayangan. Ini makro itu berarti gerakan dari tubus atau lensa objektif dan lensa okuler ini secara kasar. Kemudian mikrometer ini gerakannya halus karena satu putaran itu hanya bergeser sedikit sehingga bayangan itu bisa didapat dengan lebih detail. Kemudian ini adalah tabung. Oke, kita lanjut lagi. Pengamatan menggunakan mikroskop itu dilakukan dengan dua cara ya yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengamatan dengan mata tidak berakomodasi. Yang kedua, pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, apa perbedaan antara keduanya? Mari kita simak. Untuk mata berakomodasi maksimum, jarak bayangan lensa okuler, ya jadi bayangan dari lensa okuler itu jatuhnya di titik dekat mata atau punktum proksimum. Berapa besarnya? Jaraknya adalah 25 cm.
di 25 cm. S aksen OK-nya itu min 25 cm. Kenapa min? Karena bayangan yang terbentuk oleh lensa okuler ini adalah bayangan maya. Oke. Kemudian untuk mata tidak berakomodasi. Nah, dalam keadaan ini mata dalam keadaan rileks dan bayangan yang dilihat oleh mata itu ada di titik jauh, di PR atau punctum remotum. Jaraknya berapa untuk mata normal adalah tak hingga. Oke, kita lihat diagram dari pengamatan objek dengan menggunakan mata berakomodasi maksimum terlebih dahulu. Ini sumbu utama, kita gambarkan sketnya, lensa objektif, kemudian ini lensa okuler, keduanya adalah sama-sama lensa positif. Ini adalah jarak fokus objektif, ya. Lensa itu memiliki dua bidang pembias, maka memiliki dua bidang memiliki dua titik fokus. Oke, yang kita gunakan lensa biconvex, ya, lensa biconvex atau lensa cembung-cembung. Oke, ini lensa fokus dari lensa okuler. Ya, jaraknya dari vertexnya sekian. Kemudian benda yang akan kita amati diletakkan di depan fokus objektif, tetapi di antara, ya, masih di antara F dan 2F ini bendanya, ya, mestinya seperti itu, benda tegak. Nah, bagaimana bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini? Nah, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif ini dapat kita cari dengan dua sinar istimewa atau sinar paralaksial. Oke, ya, ini sinar yang pertama. Sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Oke. Kemudian ini sinar yang kedua, sinar datang menuju ke pusat optik atau vertex, lurus tidak dibelokkan. Nah, perpotongan dari dua sinar istimewa ini menghasilkan bayangan. Ini adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler. Nah, bayangan ini oleh lensa okuler dianggap sebagai benda. Oke, ya. Nah, bagaimana bayangan akhir yang terbentuk? Oke. Bayangan akhir yang terbentuk itu didapat dari menggambar dua sinar istimewa. Oke. Yang ke arah depan ini adalah cahaya yang terbiaskan. Nah, ini adalah perpanjangannya. Oke, ya, bayangan yang dihasilkan ini dan bayangan ini dihasilkan dari perpanjangan sinar-sinar bias. Oleh karena itu, ini bayangan yang bersifat maya. Oke, ya. Jadi, mikroskop itu menghasilkan bayangan yang sifatnya maya, diperbesar dan terbalik. Nah, ini secara komplit seperti itu untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, di sini. Jadi kata kuncinya di sini, bayangan akhir itu terletak dari lensa okuler pada jarak S aksen OK, di mana S aksen OK itu sama dengan min 25 cm. Oke, yang berikutnya adalah pengamatan menggunakan mata tak berakomodasi maksimum. Perbedaannya di sini. Jadi, bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler itu jatuhnya tepat di titik fokus lensa okuler. Maaf ini ya, saya ulangi lagi. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu jatuh tepat pada fokus lensa okuler seperti ini. Karena benda bagi lensa okuler ada pada titik fokus, maka bayangan lensa okuler itu akan terbentuk di titik jauh tak hingga. Sehingga mata yang mengamati di sini melihat benda yang terletak di jauh tak hingga.
alias tidak berakomodasi. Jadi mata dalam posisi yang rileks. Oke, bagaimana perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop? Oke ya. Mikroskop itu memiliki dua lensa, lensa objektif di bagian bawah, ini lensa okuler di bagian atas. Maka perbesaran yang dihasilkan itu benda itu mengalami perbesaran dua kali, yang dihasilkan oleh lensa objektif dan yang dihasilkan oleh lensa okuler. Nah, perbesaran oleh lensa objektif ini M UP sama dengan S aksen UP dibagi S UP. Kemudian perbesaran bayangan oleh lensa okuler ini seperti halnya rumus loop, bahwa MOK sama dengan SN dibagi FOK ditambah 1. Nah, bagaimana perbesaran totalnya? Perbesaran totalnya tinggal mengalihkan antara perbesaran objektif dengan perbesaran okuler. Rumusannya seperti ini. Oke, bagaimana panjang mikroskop? Nah, panjang mikroskop itu apa? Panjang mikroskop itu bukan dari ujung atas sampai ujung bawah, itu bukan, tetapi yang namanya panjang mikroskop itu adalah jarak antara lensa okuler dengan lensa objektif gitu. Nah ini ya, jadi L itu antara lensa okuler dan lensa objektif. Oke, jadi L sama dengan S aksen OB, jarak bayangan oleh objektif ditambah jarak benda oleh okuler. Ini secara umum persamaan untuk menentukan panjang mikroskop itu seperti ini. Nah, khusus untuk pengamatan dengan mata tak berakomodasi, ini karena SOK itu sama dengan FOK, maka panjang mikroskop bisa ditulis dengan persamaan L sama dengan X aksen OB ditambah FOK. Oke, sampai di sini dulu.